Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Inang mau mengajak semua anak-anak di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami masih diberikan waktu untuk bersekutu melalui kebaktian anak sekolah minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah setiap yang kami dengarkan dapat kami terima dengan baik, karena kami memakai telinga kami dengan baik pula. Hadirlah Engkau di dalam Roh-Mu kepada hati pikiran kami, supaya kami dituntun dengan baik. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan yang menjadi nas cerita Alkitab yaitu tertulis dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bersama-sama membacanya. Kita membacanya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, pada saat ini kita menerima kabar baik bahwa salah satu karakter dari Allah kita itu adalah Allah pengasih. Apa itu karakter? Karakter itu adalah sifat. Jadi kalau dikatakan Allah itu pengasih atau Allah itu adalah kasih, apakah yang tiba-tiba kita pikirkan? Kalau Inang yang ditanya, Inang langsung tiba-tiba ingat di rumah orang Kristen banyak sekali ada pajangan yang bertuliskan God is love. Apa artinya? Allah adalah kasih. Untuk apa itu dipajang? Apakah hanya sekedar memberitakan bahwa Allah kita itu adalah Allah pengasih? Atau ada alasan lain? Tentu ada alasan lain. Tujuannya adalah untuk mengingatkan setiap umat Kristen agar seisi rumah itu hidup di dalam kasih. Kalau kita menunjukkannya dengan cara seperti ini, atau ada yang membuat seperti ini, atau ada yang membuat seperti ini. Itulah sukacita kita hari ini, supaya setiap umat hidup di dalam kasih. Jadi jelas sekali kalimat untuk mengasihi ini merupakan kalimat perintah, sesuatu yang harus dilakukan umat Kristen. Buktinya apa? Yang pertama, di dalam Yohanes pasal 15 ayat 17 sudah dituliskan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi jelas sekali ya, kata inilah perintahku kepadamu, ku di situ adalah Yesus, kepadamu adalah kepada setiap umat. Jadi perintah yang kita terima hari ini adalah untuk mengasihi. Inang Pendeta, bagaimana ya caranya mengasihi? Roma pasal 12 tadi sudah kita baca, sudah kita dengarkan bahwa disarankan untuk mengasihi
Janganlah dengan kepura-puraan. Mengasihi itu dengan tidak pura-pura artinya mengasihi dengan tulus hati. Apa yang dikatakannya harus sesuai dengan dari dalam hatinya. Jadi kalau kita mengatakan kepada mama kita, "Ma, aku mengasihimu," "Pa, aku mengasihimu," "Teman-temanku, aku mengasihimu," itu artinya berasal dari hati yang tulus, dan kita pun mengasihinya bukan dengan perkataan saja, harus dengan perbuatan yang baik pula. Karena kalimat yang kita baca tadi juga mengatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yang jahat itu apa? Hidup penuh dengan kepura-puraan. Misalnya, kalau si A sedang bertengkar dengan si B, kemudian inang pendetanya datang. Inang pendeta melihat si B ini yang salah. Inang pendeta minta supaya si B mau meminta maaf kepada si A. Datang si A, supaya cepat aja pikirnya kan, dia langsung katakan, "Iya, aku memaafkanmu ya B," katanya kepada si B. Tapi dari dalam hatinya ini sebenarnya tidak mau memaafkan, karena dia sudah dilukai, dia sudah sempat kecewa. Jadi dia hanya mengatakan, "Aku memaafkanmu," tapi pada dasarnya hatinya mengatakan, "Aku akan balas dendam." Itulah yang dinamakan dengan kepura-puraan. Jadi bukan dengan tulus hati dia mengasihi, tapi dengan kepura-puraan. Ibarat seseorang yang pakai topeng, kelihatannya unik, tapi dari jika dibuka topengnya ini dia kelihatan jelek sekali. Jadi benar-benar memiliki hati yang busuk, yang tidak berguna, hati yang jahat. Itulah yang tidak disukai oleh Yesus atau Tuhan kita. Nah, kenapa ya Yesus itu mengajak kita untuk mengasihi? Tentu ada alasannya. Yang pertama sekali alasannya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas sekali kita diundang untuk mengasihi, kita diperintahkan untuk mengasihi, kita diajak untuk mengasihi karena Allah kita sudah menunjukkan buktinya bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, buktinya apa? Allah kita itu bukan hanya menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, tapi Allah kita itu juga memelihara. Allah kita itu juga menjaga. Allah kita itu juga menyembuhkan. Bahkan yang lebih hebat lagi, apa yang sudah diperbuat Allah? Allah itu mengutus anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat, menebus dosa manusia. Artinya Yesus itu hadir untuk mengampuni. Yesus itu hadir untuk memaafkan kita semua. Orang-orang yang sudah diampuni, hendaklah ia mau bergerak untuk mengasihi dengan cara mengampuni, memaafkan orang-orang di sekelilingnya juga. Ada di sini yang tidak pernah berbuat dosa, atau ada di sini yang tidak melakukan salah. Kalau kita sudah melakukan salah atau melakukan dosa, yang kita butuhkan adalah pengampunan. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah, yang kita harapkan supaya kita diampuni. Maka orang lain juga begitu. Jadi setiap orang yang bersalah, yang telah melukai hati kita, kita pun mau mengasihi dan mengampuninya. Kemudian selain dari itu, selain dari melakukan kasih, Allah kita juga mengingatkan kita agar hidup sebagai orang yang memiliki sifat rajin.
Jadi dalam Alkitab pernah dikatakan, janganlah kiranya kerajinanmu itu kendor. Artinya janganlah kiranya sekarang rajin, besok malas, sekarang rajin, besok malas. Bukan, tapi orang yang rajin pasti langsung mengingat perkataan, rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Siapa di sini pengen menjadi orang yang pintar? Kalau mau jadi orang yang pintar, dia harus mau rajin melakukan sesuatu untuk sampai kepada hal pintar. Tapi kalau dia suka menjadi orang bodoh, silakan saja malas. Jadi umat Kristen atau anak sekolah minggu kan sudah bisa memilih, aku mau menjadi anak yang pintar atau anak yang bodoh. Semua orang itu belajar, datang ke sekolah, itu tujuannya untuk menjadi orang yang pintar, bukan menjadi orang yang bodoh. Maka untuk mencapai kepintaran itu, kita harus mau rajin. Bukan hanya untuk belajar perlu rajin, tapi untuk menjadi anak yang baik juga perlu rajin. Rajin apa? Rajin read the Bible, rajin baca Alkitab. Kemudian apa? Pray every day. Berdoa setiap hari. Ingat selalu berdoa dan menyerahkan semua yang kita kerjakan itu kepada Tuhan. Supaya yang kita kerjakan itu dapat terlaksana dengan baik karena penyertaan Tuhan. Jadi rajin itu apalagi yang perlu kita lakukan pada saat kapan? Rajin itu dapat kita lakukan di saat kita akan membantu orang tua. Rajin membantu orang tua. Rajin melakukan hal yang baik. Karena apa? Kalau misalnya seseorang itu rajin, itu tandanya rohnya sedang menyala-nyala. Kalau misalnya dikatakan api yang menyala-nyala di dalam kehidupan, berarti itu tandanya rohnya sedang bersemangat melakukan banyak hal. Tidak mau hidup malas. Kalau orang yang malas ini tentunya tidak pernah berhasil. Tapi kalau orang yang rajin ini, bahasa Bataknya ringgas, inilah orang-orang yang akan berhasil. Jadi selain dari hidup kasih, kita juga harus mau menjadi anak yang rajin. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin belajar, rajin baca Alkitab. Harus dilakukan anak-anak sekolah minggu. Inang akan perhatikan, kalau boleh diambil secari kertas, kemudian dituliskan contoh dari hal rajin yang sudah dilakukan dalam 1 minggu ini. Kemudian minggu depan diberikan kepada guru sekolah minggunya. Kemudian yang kedua, contoh dari perbuatan kasih. Dan kalau ada musuhnya, kemudian dia memaafkan, diceritakan juga di situ, dituliskan. Jadi nanti ini dilipat dengan bagus, kemudian diserahkan kepada guru-guru sekolah minggunya. Apakah perbuatan kasih dan perbuatan rajin itu sudah dilakukan atau tidak dilakukan? Ya, semuanya harus mau belajar hidup kasih dan juga belajar untuk hidup rajin. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima cerita Alkitab saat ini. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan dapat kami nikmati, kami renungkan, dan dapat kami lakukan. Biarlah anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak yang penuh dengan kasih dan juga anak yang rajin. Tuhan yang membimbing anak-anak sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.